Guys, udah lihat belum permintaan maaf dari Rizmon Sianipar yang terbaru? Yuk kita tonton bareng-bareng. Melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman. Lapet kau memang Rizmon, lapet memang kau Rizmon, ha? Bisa-bisanya kau mengajukan RJ. Kenapa? Ketakutan kau gara-gara dilaporkan masalah ijazahmu S2 dan juga S3mu. Ketakutan kau gara-gara ketahuan kau memalsukan surat kematian. Mudah-mudahan Mon ya nggak diterima sama Pak Jokowi. Bersadar diri kau. Sudah memfitnah Pak Jokowi, mencemarkan nama baiknya. Habis itu kau buat pula lagi buku. Ya, buku tuh Gibran Endgame. Nggak malu muka kau itu. Minta restoratif justice. Terus buku kau tuh mau diapain? Buku kau itu kau buat tuh pernyataan. Kau cabut semua buku kau itu, bahwasannya pernyataan kau itu adalah tidak benar. Pembohong kau. Lebih baik aku mati daripada aku minta maaf padamu. Ingat gak? Terus sekarang minta maaf. Aduh. Wes, iki mesti Pak Jokowi ini mesti memaafkan. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Ya, betul. Lebih baik mati daripada kamu minta maaf atau minta RJ dan SP3. Tunjukkan kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si almarhum Rizmon yang tiba-tiba saja balik kanan begitu cepat begitu. Sampai-sampai mengagetkan netizen ya se-Indonesia Raya. Ini seperti mama-mama gitu ya, kaum ras paling kuat di bumi, sen kanan belok kiri. Bagaimana tidak gitu ya. Si ahli digital forensik abal-abal tersebut tiba-tiba saja meminta RJ kepada Pak Jokowi. Bukannya selama ini dia yang paling garang dalam menuduh ijazah Jokowi palsu. Itu sama halnya sen kanan, beloknya kiri. Bahkan ya dia juga menuduh bahwa Gibran itu tidak lulus SMA. Coba bayangin. Ujung-ujungnya nangis-nangis minta maaf kepada Pak Jokowi. Enak aja ya. Tentu saja itu membuat netizen kecewa teman-teman ya. Karena apa? Karena netizen itu berharap almarhum Rizmon ini melanjutkan perkara ini hingga giginya rontok semua. Bahkan sampai dia membusuk di balik jeruji besi. Kenapa Mon? Mon, kenapa? Kau takut ya? Setelah ijazah dan akta kematianmu ketahuan publik ternyata palsu. Lanjutkan Mon ya, sampai gigimu tinggal satu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Guys, udah lihat belum permintaan maaf dari Rizmon Sianipar yang terbaru? Yuk kita tonton bareng-bareng. Melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri, saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Terbesar. Ya,
Saya ada nonton fullnya juga ya, tapi itu yang permintaan maaf itu saya crop. Itu pernyataan terbaru yang saya lihat dari media ya. Dan kabarnya juga Mang Rismon sudah melakukan restoratif justice, artinya minta damai. Saya kira Pak Jokowi adalah sosok yang patriot dan pemaaf juga. Buktinya Bang Egy dimaafin ya kan. Jadi Bang Rismon, ini kan Ramadan akhir ya, manfaatkan nanti habis Lebaran sih enak. Bang Rismon, kalau saya saran, izin Bang Rismon datang aja silaturahmi bersama masyarakat ke Solo, temui Pak D, gentleman, minta maaf. Saya pun pernah melakukan itu langsung kepada Pak Jokowi ya. Saya gentleman, saya minta maaf. Saya kira Pak Jokowi adalah orang yang pemaaf. Iya itu masalahnya ya. Pak Jokowi nggak mungkin lah nggak memaafkan, iya kan? Nggak mungkin Pak Jokowi itu nggak memaafkan gitu. Karena ya walaupun Pak Jokowi sakit hati, Pak Jokowi juga akan berkaca diri gitu loh. Saya mantan presiden gitu, masa dimintai maaf saya menolak. Nah gimana nanti kata rakyat kan macam kayak gitu. Cuma masalahnya yang kecewa itu bukan Pak Jokowi, yang kecewa itu adalah para pendukungnya, termasuk saya sebagai salah satu ternak Mulyono. Karena saya berharap ya, hukum di Indonesia ini ditegakkan ya, biarlah si almarhum Rismon ini menjadi contoh bahwa orang yang memfitnah, asal nuduh, mencaci, memaki itu harus mendapatkan karmanya. Jangan mau Pak ya. Lanjut. Lapet kau memang Rismon, lapet memang kau Rismon, ha? Bisa-bisanya kau mengajukan RJ. Aku baru baca berita di detik.com tadi jam 2:52, mengatakan bahwasanya Rismon mengajukan restoratif justice. Kenapa? Ketakutan kau gara-gara dilaporkan masalah ijazahmu S2 dan juga S3mu. Ketakutan kau gara-gara ketahuan kau memalsukan surat kematian. Aduh, Rismon, kau bilang Bapak Joko Widodo pengecut, ternyata kau pengecut ya. Kau bilang Bapak Joko Widodo penakut, ternyata kau penakut. Kau bilang Bapak Joko Widodo penipu, ternyata kau penipu. Penipu dari atas segala penipu. Kacau kau kawan, kacau. Kau bilang anak Medan kau, tapi mentalmu mental tempe. Kalah apa? Gimana? Tanggapi dulu. Kemarin kau bilang apa? Kemarin kau bilang, jangankan penjara Jokowi. Jokowi, bertaruh nyawa pun juga saya mau. Bertaruh nyawa, Ibu Mila bertaruh nyawa. Bertaruh nyawa kau bilang sekarang. Kemana aja kau selama ini kau? Kau hina-hina presiden kau. Kalah apa? Lapet sama kau. Memang gak ada muku tengok ya. Perjuangkanlah sampai mati tuh Rismon. Kemarin kau juga bilang katanya di dalam podcast, dalam salah satu podcast apa kau bilang, kalau saya minta maaf, kalau saya minta maaf berarti ini buku Gibran Endgame ini saya tarik. Terhinanya seorang Rismon, daripada saya terhina lebih bagus mati. Mati Rismon, mati. Rismon pengecut. Aduh, Rismon. Kacau kau kawan, kacau kau. Kau tinggalkanlah si Roy Suryo, kau tinggalkanlah Tipa, ya. Jadi nyanyilah orang itu nanti, iya kan? Pokoke melu sopo, yo melu kowe. Waduh, asem Rismon. Ya, kita lihat Bapak Joko Widodo terima RJ-mu atau enggak. Oke? Mon. Katanya Opung, mari kita lihat apakah Pak Joko Widodo menerima RJ-mu atau tidak. Ya tentu saja menerima, Pung, ya. Cuma ya kan itu sangat mengecewakan sekali. Kenapa Mon? Takut kau? Setelah ijazahmu dari Yamapanci University ya diketahui oleh publik ternyata palsu, kau mulai takut.
takut juga setelah akta kematianmu ya diketahui oleh publik ternyata palsu. Jangan khawatir, Mon. RJ-mu itu hanya berlaku atas penghinaan atau pencemaran nama baik Pak Jokowi, tetapi tidak berlaku atas laporan yang dilayangkan oleh Andi Azwan dan juga Bang Bil. Aduh, Mon, lanjut. Kan sejak dari awal saya pribadi nih sebagai pendukung Pak Jokowi, pendukung fanatik Pak Jokowi, sudah melihat gelagat aneh dan tidak biasa dari Rismon Sianipar. Sebetulnya saya sudah bahas mengenai gelagat Rismon ini di video sebelumnya, tapi saya akan coba menjelaskan kembali. Pertama, biasanya Rismon itu ketika dia menyebut termul ya, itu dengan lantang, keras dan berapi-api. Para termul, pakai otak kau. Ya, seperti itu tuh. Ini tiba-tiba di satu momen dia meralat kata termul itu. Katanya jangan pakai termul lah, terlalu kasar katanya. Di situ saya pikir ada apa ini? Ya. Gelagat kedua, biasanya Rismon itu kalau dia panggil Pak Jokowi tidak pernah panggil Pak atau Bapak. Selalu Joko Widodo, ya. Seolah-olah tidak ada sopan santunnya gitu loh. Tiba-tiba ya, akhir-akhir ini dia memanggil Bapak atau Pak Joko Widodo. Ada apa dengan Rismon? Saya mulai curiga nih. Wah, ini kayaknya ada bau-bau ingin berdamai kayaknya nih. Ditambah keyakinan saya ketika dia menentang atau bertentangan dengan Roy Suryo, yang dimana Roy Suryo mengatakan seharusnya Dian Sandilah yang ditersangkakan, ya. Tapi kata Rismon, saya enggak. Saya berbeda pendapat, berbeda pandangan. Dian Sandi tidak bisa dipidanakan atau ditersangkakan. Karena apa? Karena menurut Pak Jokowi, foto ijazah yang disebar oleh Dian Sandi itu itulah gambaran ya ijazah asli Pak Jokowi, kata Rismon ya di salah satu stasiun TV gitu ya. Nah, di situ saya mulai ini pasti arahnya ke perdamaian nih ya. Dan fix hari ini Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa Rismon Sianipar beberapa hari yang lalu mengajukan surat restoratif justice. Dan kemungkinan besar ya Rismon Sianipar akan ke Solo, sudah pasti itu. Karena restoratif justice tidak mungkin sepihak saja ya. Polda Metro Jaya hanya memfasilitasi ya, tapi yang berperan penting itu adalah pelapor dan terlapor ya. Saya yakin Rismon sebentar lagi akan ke Solo ya. Tapi mudah-mudahan video saya ini ditonton oleh Pak Jokowi. Mohon Pak, dengan segala hormat saya sebagai pendukung Bapak selama ini, kalau Rismon ya mengajukan RJ meminta perdamaian, boleh saja Bapak terima, tapi dengan syarat harus ada permintaan maaf dan harus mengembalikan nama baik Bapak ya. Harus dia mengakui bahwa penelitian yang dia lakukan itu adalah kesalahan fatal dan harus ada permohonan maaf. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya ini sampai ke Pak Jokowi. Salam.
Rismon Hasyolan Sianipar pada akhirnya terkena batunya. Selama ini kita lihat begitu arogan, begitu sombong, begitu angkuh, seolah-olah orang lain itu di bawah dia semua gitu. Seolah-olah ilmu orang lain itu di bawah dia semua. Tapi dia lupa bahwasannya di atas langit masih ada langit. Dengan gagah beraninya dia memamerkan ijazahnya, seolah-olah ingin menunjukkan dirinya bahwa saya gentle, ya, saya gentleman dibanding Pak Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Karena kesombongannya, keangkuhannya dicermati dan diamati oleh ahli-ahli digital forensik lainnya yang asli, yang tergabung dalam sebuah komunitas. Di sana ada Bang Joshua Sinambela dan Pak Roni Teguh, yang di mana mereka berdua ini adalah sama-sama lulusan Jepang, dan mereka tahu seperti apa orang-orang yang lulusan Jepang itu. Biasanya orang-orang yang lulusan Jepang itu sangat mengedepankan yang namanya adab, tidak seperti Rismon. Makanya mereka bertanya-tanya, apakah benar Rismon ini adalah lulusan Jepang? Begitu dicari tahu informasinya, ya, dikulik-kulik, ternyata menemukan fakta bahwasannya Rismon Sianipar tidak pernah lulus di Jepang. Dalam hal ini di Yamaguchi. Ya. Bahkan yang lebih gilanya lagi, dia membuat surat kematian seolah-olah dirinya telah meninggal, ternyata masih hidup. Itulah, ya, kita sebagai manusia ini jangan pernah merasa sombong, merasa angkuh, merasa orang lain itu di bawah kita semua. Jangan pernah. Karena itu tadi, di atas langit masih ada langit. Ya, seperti itulah pernyataan atau komentar dari Bang Adi ya terkait ya fenomena apa namanya langka begitu, makhluk astral yang tiba-tiba saja mengajukan RJ ya kepada Pak Jokowi karena ingin lepas statusnya sebagai tersangka, ingin mengikuti jejak Mbah Egy dan juga jejak Damai Hari Lubis begitu. Iya, tapi ya kalau saya ya ikut berkomentar sedikit ya tentang posisi almarhum Krismon. Saya menduga sebetulnya almarhum Krismon ini kenapa dia sangat bersemangat mencaci maki dan menghina bahkan memfitnah Pak Jokowi, ijazahnya palsu, karena saya menduga almarhum Krismon ini mendapatkan informasi dari orang ya yang tergabung dalam RRT bahwa ini salah satu misi dari partai tertentu lah ya. Kemudian juga misi mungkin dari Prabowo begitu secara senyap ya, tugas intelijen yang tujuannya itu adalah menyingkirkan Pak Jokowi dan dinastinya. Dan mereka dijanjikan selain mendapatkan uang ya nominal tertentu, jabatan, dan mereka juga dijanjikan akan dilindungi. Tetapi faktanya ini adalah informasi palsu yang didapatkan oleh almarhum Krismon ya kan. Setelah dia tahu itu semua palsu, akhirnya dia balik kanan. Aduh, lanjut. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf. Hah? Rismon minta maaf? Gak salah itu. Wis ngene iki guys, gedeng aku. Jangan iki gedeng aku.
Lek Rismon minta maaf ki mesti Pak Jokowi ki mesti memaafkan. Lagi ini nggak ada aku geting. Karena Rismon bertahun-tahun menghujat, menjelek-jelekan. Kita lihat sendiri rekam jejaknya. Bagaimana dia, "Hei Jokowi, kok kira aku takut? Lebih baik aku mati daripada aku minta maaf padamu." Ingat nggak? Terus sekarang minta maaf. Aduh, wes. Iki mesti Pak Jokowi ini mesti memaafkan. Dah, mudah-mudahan ini AI ya. Mudah-mudahan ini AI. Karena saya ingin tahu. Bener sih apa katanya Rismon? Bener apa enggak sih apa kata Rismon? Bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu 99,99% palsu. Tunjukkan gitu loh. Ya, kok sampai minta maaf gitu loh. Apa enggak malu? Bukunya sudah beredar sampai ke beberapa negara yang katanya diberikan kepada Donald Trump, terus diberikan kepada pemimpin-pemimpin negara, terus minta maaf begitu saja. Lah bagaimana nasib buku-bukunya dengan kejelekan-kejelekan Pak Jokowi yang dia buat di buku tersebut? Bagaimana itu tanggung jawabnya tentang kejelekannya Pak Jokowi yang sudah diperjualbelikan melalui buku dan dapat cuan? Terus minta maaf begitu saja. Terus mengaku bahwa penelitiannya perlu koreksi. Ngono. Terus nggak buku ya. Terus menyimpulkan ijazahnya Pak Jokowi palsu, ternyata ada koreksi. Sing genah hai. Geding aku ngene iki. Saya geding banget karena Pak Jokowi pasti memaafkan, guys. Tidak sesuai dengan kata-katanya. Daripada saya menjadi pengkhianat, lebih baik saya mati. Lah kok minta maaf? Ini mudah-mudahan AI. Ini mudah-mudahan AI. Ya, kasihan tuh para emak-emak ya, kepanasan, kehujanan, membela Rismon, jualan buku kemana-mana. Ya, kasihan itu emak-emaknya. Sakit hati mereka nanti. Kita ingin tahu sebenarnya, iki asli ini gimana gitu loh. Nah, sekarang tuh Rismon mengikuti jejak DHL dan Egy Sujana. Lebih parahnya, Rismon minta maaf. Iki beneran apa gak? Komen guys, komen di sini. Kalau ini beneran, aduh, pendukungnya sakit hati, ya, pendukungnya menangis. Dan saya lebih geding lagi. Karena Pak Jokowi pasti memaafkan, itu loh guys. Tidak sesuai dengan omongannya. Makanya kita lihat beberapa hari ini, ya, volume Rismon itu semakin menurun. Ujung-ujungnya seperti ini. Yang mudah-mudahan ini AI lah, ya. Pengennya kita itu Rismon itu seperti dulu, kasihan itu pendukung-pendukungnya. Ya, akan kecewa berat. Kadung udanan, kepanasan, ya. Makzulkan Gibran, masih ingat kan? Nah, ya udahlah. Salam maras, akhirnya Allah menunjukkan becek ke titik Allah ketoro. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Ya, betul. Lebih baik mati daripada kamu minta maaf atau minta RJ dan SP3. Tunjukkan kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kalau kamu minta RJ dan SP3, itu tandanya kamu sudah mulai berubah pikiran. Malu-maluin kalau kamu minta maaf, nanti entah dikatain pengkhianat. Jangan sampai kamu itu minta RJ dan SP3. Tunjukkan jalan terus kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Buktikan. Katanya ijazahnya Pak Jokowi 99,99% itu palsu. So tunjukkan. Wes kadung nggih buku. Ya, bukunya itu berisi tentang kejelekan-kejelekan Pak Jokowi. Jadi kamu harus konsisten. Jangan sampai malu-maluin kalau minta RJ dan SP3, Rismon. Bagaimana dengan bukumu? Berarti bukumu itu kalau kamu minta RJ dan SP3, berarti bukumu itu ngawur dan fitnah. Tunjukkan apa yang kau lakukan itu benar adanya. Tunjukkan kepada rakyat bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kalau kamu minta RJ dan SP3 itu tandanya berarti kamu juga mengakui ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Kasihan pendukung-pendukungmu, Rismon. Udah kesana kemari ya, jualan buku sampai di jalan.
jualan buku sampai nenggone Amazon. Kamu mengeluarkan uang banyak, ya, dimana buku-bukumu itu kamu berikan ke presiden-presiden seluruh dunia, ya, sampai kamu nanti minta RJ dan minta maaf. Apa kata dunia? Apa kata dunia? Kasihan itu, ya, yang para pendukung-pendukungmu, ya, ngefans-fansmu, emak-emak itu ikut jualan, ikut teriak-teriak loh. Kalau kamu sampai dapat RJ dan SP3, kasihan deh lo. Jangan malu-maluin. Ya malu-maluin, nanti kamu dihujat habis-habisan sama Roy Suryo. Kamu tahu kan Roy Suryo cangkemnya koyo ngono, ha? Kalau kamu minta RJ dan SP3, dibully habis-habisan lu sama Roy Suryo Tiva, ya, sama jurnalis. Iya. Lanjutkan sebetulnya ya, karena apa ya? Karena saya jujur aja sebagai Ternak Mulyono yang setiap hari bikin konten ya untuk memberikan penyeimbang ya. Karena banyak sekali konten-konten yang diproduksi oleh para tukang fitnah begitu kan, maka kalau dibiarkan itu sangat berbahaya sekali. Karena kata pepatah ya, kesalahan ya, atau kezoliman yang disuarakan terus-menerus akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka penyeimbang itu penting ya, termasuk gaspol ini ya kan, walaupun ya subscribernya nggak begitu banyak dan penontonnya juga nggak begitu banyak, tapi nggak masalah, yang penting ada niat suci di balik semua itu kan begitu. Dan saya berharap kepada almarhum Grismon jangan RJ ya. Walaupun sekarang sudah diajukan, saya berharap Pak Jokowi menolaknya. Karena kami ingin melihat orang-orang yang tukang fitnah ini mendapatkan karmanya. Lanjutkan, Mon. Sampai gigi terakhirmu ya. Biar rontok semua gigimu. Lanjut. Kepada penyidik, peluang tentang RJ atau apa bang, proses yang... Rismon. Si Rismon mengajukan RJ. Restoratif Justice. Mon, ikut jejak si Egy Sujana kau. Kenapa? Hilang nyali tuh, Mon. Begitu ya kan, udah pelimpahan kasus kau itu ya kan ke kejaksaan, ya, kau pun mulailah kalang kabut ya kan, Mon. Terpaksa lah, pura-pura lah kau Rismon. Di depan kawan-kawan kau bilang siapa yang mengajukan RJ itu adalah pengkhianat. Nggak taunya kau sendiri yang melakukan RJ, ya, restoratif justice. Berharap kok bisa di SP3 sama seperti si Egy. Pak Jokowi jangan mau Pak, ya, RJ untuk si Rismon. Biarkan si Rismon ini merangkak, ya kan, datang ke Solo sana meminta RJ kepada Bapak. Tak usah mau Pak Jokowi. Enak betul si Rismon ini. Sudah menghina, merendahkan, memfitnah Pak Jokowi. Terus si Rismon dengan lantangnya di acara si Aiman, acara abal-abal itu bilang bahwasanya iya, kalau saya benci sama Pak Jokowi kenapa? Sekarang minta RJ kau, cacingan kau Rismon, cemen, ya, tunjukkanlah bahwasanya kau berani. Kalau memang kau benar, kau tantang di pengadilan, ikuti ya aturan pengadilan. Kalau memang kau dinyatakan bersalah, nanti tanggung jawab, bukan minta RJ kau Rismon. Cingkurap juga kau rupanya. Banyak kali gaya, sok paten depan Rapli Harun kau bilang ya kan, itu yang minta RJ itu adalah pengkhianat. Kau sendiri pengkhianat, bukti kau minta RJ. Ya, sudah diumumkan tuh Polda Metro Jaya bahwasanya Rismon, ya kan, meminta restoratif justice. Mudah-mudahan Mon ya nggak diterima sama Pak Jokowi. Bersadar diri kau. Sudah memfitnah Pak Jokowi, mencemarkan nama baiknya. Habis itu kau buat pula lagi buku, ya, buku tuh Gibran Endgame. Nggak malu muka kau itu, minta restoratif justice. Terus buku kau tuh mau diapain? Udah gue bilang sama kau, buku kau itu ya, buku sebelacan. Makanya gak usah sok paten kau, tapi penakut. Nggak kasihan kau nengok kawan kau, si Tipa sama si Rismon. Habis itu Mon, macam mana pertanggungjawaban kau sama si Rijik yang kemarin kau udah gandengan tangan? Muka badak kau Rismon. Betul-betul ubur-ubur kau. Kata si Rismon, saya sebagai peneliti menyampaikan apa adanya. Kau menyampaikan apa adanya, ada apanya kau sampaikan, bukan apa adanya.
Katanya kan, terlepas dari sorak-sorai dukungan atau binaan, tetapi kita harus bekerja berdasarkan objektivitas penelitian dan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau kau memang bekerja berdasarkan objektivitas penelitian, ya, dan itu harus dipertanggungjawabkan, kau pertanggungjawabkan di pengadilan. Ngapain kau minta RJ? Katanya kau benar, tapi minta RJ kau. Gak cacingan kau. Kata si Rismon, bukan secara verbal dinarasikan tanpa pertanggungjawaban ilmiah. Ini yang kita edukasi publik. Apa yang kau edukasi publik? Kau sok meneliti ijazah Pak Jokowi, ya, habis itu kau menyatakan 11.000 triliun % ijazah Pak Jokowi palsu. Peneliti dari mana kau? Sementara kau meneliti bukan ijazah asli Pak Jokowi, comotan dari media sosial. Berlagak pula kau menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi palsu. Habis itu bukan cuma Pak Jokowi yang kau rendahkan, kau fitnah lagi wakil presiden tidak lulus SMA. Sekarang tiba-tiba minta RJ. Malulah kau buka tembok. Kalau kau berani lanjut di pengadilan, ya, kalau kau memang terbukti nanti bersalah, ya kan, habis itu berapa tahun kau di penjara, kau jalani. Itu baru namanya gentleman, bukan kucing kurap mandi di papan kayak kau. Begitu dilimpahkan kasus kau itu, ya kan, ke kejaksaan, tahu kau bahwasanya kau bakal kalah, ya kan, minta RJ lah kau, datang ke Polda Metro Jaya bersama kuasa hukum kau minta RJ. Gak malu kau. Makanya udah aku bilang dari awal, Rismon, jangan kau lawan orang baik. Degil juga kau, cari sensasi kau. Sekarang ketakutan kau minta RJ kau. Bapak Joko Widodo jangan mau RJ Pak sama Rismon, ya, biar dia merangkak ke Solo sana Pak. Tak usah mau. Udah cukup si Rismon ini merendahkan Bapak. Enak betul dia merendahkan, menghina, memfitnah. Bukan cuma Bapak, bukan cuma Pak Jokowi, ya, anak Pak Jokowi, wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka, dia pun memfitnahnya dengan membilang bahwasanya Gibran itu tidak punya ijazah SMA. Ini lagi nggak tahu malu minta RJ kau. Kalau aku Rismon, mending ku jalan di penjara daripada minta RJ. Karena apa? Harga diri. Manusia biadab kayak kau gini kok mau dimaafkan? Enak betul hidup kau. Pak Jokowi, sekali lagi Pak Jokowi, jangan mau Pak Jokowi. Karena apa? Ya, nanti tidak ada efek jerah. Semua orang bebas menghina, merendahkan, mencaci maki, ya, bahkan memfitnah mantan pemimpin. Habis itu setelah bergulir kasusnya, tau minta RJ, diterima. Mau jadi apa negara Republik Indonesia ini? Kalau tidak memberikan, ya kan, tuh peringatan kepada orang seperti ini. Kalau dia memang betul, kenapa dia nggak berani ke pengadilan? Kenapa mesti minta RJ? Kowar-kowar aja kau Rismon bisanya, ya kan? Iya, saya benci sama Jokowi. Benci kau bilang, tapi ya kan merayu juga kau minta RJ. Gimana kau taruh muka kau tuh? Makanya aku bilang kau buka badan, buka tembok kau. Kata si Rismon kan, peluang tentang RJ atau proses yang lain mungkin dijawab oleh pengacara dia. Tidak ada peluang untuk RJ. Enak kali kau. Makanya sebelum berbuat itu, pakai otak kau dulu. Kau bilang kau pemikir. Kau ini bukan pemikir karena kau tidak pernah berpikir bahwasanya memfitnah orang itu bisa dihukum penjara. Katanya pemikir, peneliti abal-abal. Ya, kau tuh tak punya otak untuk berpikir. Makanya main bos saja kau. Sok-sokan bikin buku Gibran Endgame, Jokowi White Paper. Udah mempermalukan Pak Jokowi, mempermalukan wakil presiden, tiba-tiba minta RJ. Kemana kau taruh muka kau? Bikin malu orang Sumatera Utara kau. Biasanya kita salah, ya kita mengaku kalah, mengaku salah, ya. Habis itu, kalau mau dihukum, hukum saja. Itu baru gentle, nggak kayak kau belum masuk pengadilan dong, RJ kau. Sama kau sama Egy Sujana, menyelamatkan diri kau. Gak kasihan kau tengok tuh, nengok kawan kau si Roy sama si Tipa. Si Roy yang tekakak-tekekek gitu, ya kan, padahal hatinya menangis. Terus apa nggak malu kau sama si Rafli Harun? Kemarin tuh, waktu konferensi pers dengan si Rafli Harun, ya kan, bahwasanya kau tuh tidak akan mungkin meminta RJ, restoratif justice. Kau sendiri yang menjawab, ya, yang meminta RJ itu adalah pengkhianat. Kau berarti pengkhianat kau. Gak malu kau nanti dibilang termul. Biasanya kau manggil orang termul kau. Mon, termul itu termulia. Buktinya kau
Bentar lagi termu lah kau kalau seandainya RJ kau disetujui. Tapi mudah-mudahan kudoakan ya, mudah-mudahan Pak Jokowi berubah hatinya, tidak menerima RJ dari kau. Muak kita nengok kau ya kan, setiap hari menghina merendahkan Pak Jokowi. Itu pula mau dikasih RJ lagi. Geramnya aku nengok Rismon. Makanya kemarin waktu pertama kali video kau keluar ya, dengan lantangnya menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi 11.000 triliun persen palsu. Sudah ku ingatkan kau Rismon, jangan kau lawan orang baik, kau lawan juga. Gandengan tangan pula kau yang masih jijik ada pada muka kau. Sekarang ya kan udah dilimpahkan kasus kau ke kejaksaan, tiba-tiba minta RJ. Gimana kau taruh muka kau yang sok berani, padahal penakut, cacingan kau, cemen, kucing kurap. Tobatlah kau Rismon nanti Rismon. Mudah-mudahan Mon ya, kalau nanti dikabulkan Pak Jokowi, tobat kau. Habis itu minta maaf kau kepada wakil presiden yang sudah kau fitnah bahwasanya tidak lulus SMA. Buku kau itu kau buat tuh pernyataan, kau cabut semua buku kau itu bahwasanya pernyataan kau itu adalah tidak benar. Pembohong kau. Setidaknya itu yang bisa kau lakukan, pengakuan bahwasanya kau itu berbuat kesalahan, sudah memfitnah orang yang salah. Kalau sekedar RJ saja Mon ya, tidak menyatakan bahwasanya buku yang kau karang itu adalah halusinasi tingkat dewa kau. Habis itu ya kan, buku Pak Jokowi maupun buku Gibran Endgame ya kan, Pak Jokowi tak usah mau RJ. Enak kali dia membuat buku suka-suka, memfitnah suka-suka, menghina, merendahkan suka-suka. Sekarang mau restoratif justice, ke laut kau Rismon berenang, kurang jauh kau berenangnya. Ya makanya aku bilang sebelum bertindak kau pakai otak kau dulu. Kalau takut ya nyali masih secekak, kau sosok berani kau sosok paten. Ya Mon ya, tobat kau Rismon. Jangan besar bacot daripada nyali. Ibu Yohana. Saya bisa memahami lah kenapa konten kali ini Ibu Yohana sangat dikuasai oleh emosional begitu ya. Saya paham karena apa? Almarhum Krismon dengan Ibu Yohana ini berasal dari daerah yang sama dan berasal dari suku yang sama. Tentu jiwa primordialismenya terbakar ya, mendidih ya, karena selama ini contoh aja saya misalnya ada orang satu kota dengan saya dari suku yang sama melakukan kelakuan-kelakuan yang macam kayak gitu. Itu kan jengkel-jengkel sendiri dan ujung-ujungnya itu seperti dugaan banyak orang, akhirnya balik kanan, menyerah, mengajukan RJ. Ya, jengkelnya kagak ketulungan. Mon. Itulah kalau manusia lebih besar bacot daripada otak. Ya. Dan apa yang diharapkan oleh Ibu Yohana di bagian depan, saya juga sependapat teman-teman ya. Saya berharap Pak Jokowi tidak menerima RJ yang dilayangkan oleh almarhum Krismon ya, karena ini buruk sekali bagi penegakan hukum di Indonesia dan sangat mengecewakan. Jangan berpikir loh Pak Jokowi ya, dengan Anda memberikan RJ Anda akan semakin mulia di mata masyarakat. Mungkin iya semakin mulia, tetapi sakit hati para ternak Mulyono yang selama ini mendukung Anda tidak bisa Anda hindari, dan itu sangat berbahaya sekali Pak Jokowi ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.